Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada pembahasan terakhir dari macam-macam salat-salat sunnah, dan yaitu pembahasan tentang salat-salat sunnah zawatul asbab, salat-salat sunnah yang karena ada sebab tertentu ya. Dan kita akan bahas 3 macam salat kali ini insyaallah: salat al-istisqa, salat di Masjid Quba, dan salat at-taubah. Adapun salat al-istisqa, salat al-istisqa, al-istisqa tulisannya bahasa Arab demikian, istisqa. Al-istisqa yaitu talabus suqyah, yang maknanya adalah meminta hujan. Meminta hujan. Dan ini disyariatkan ketika kaum muslimin tidak turun hujan ya. Apakah hujan tersebut untuk kepentingan para hamba atau negeri kekering butuh hujan untuk para hewan misalnya. Ya, karena hewan juga butuh hujan, butuh air, maka dianjurkan untuk melakukan salat al-istisqa, dan ini sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita berbicara tentang istisqa sendiri, meminta hujan sendiri, maka sebagaimana dijelaskan oleh mazhab Syafi'i bisa dilakukan dengan 3 cara. Lakukan dengan 3 cara. Caranya bagaimana? Yang pertama ya, adalah dengan sekedar berdoa. Sekedar berdoa. Masing-masing ya. Baik masing-masing maupun kumpul bareng-bareng, maupun berkumpul lantas berdoa ya. Berkumpul lantas berdoa. Ini adalah mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan, aku melihat orang-orang berkumpul kemudian mereka berdoa dan aku tidak membenci hal tersebut ya. Perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu taala, saya nukilkan perkataan beliau dari kitab ya, insyaallah taala ya. Dinukil dalam Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab ya, dari kitab Ra'aitu man yuqim muadzinan fayamuruhu ba'da salati subhi wal maghrib an yastasqi wa yakhuddan nas ala du'a fama karihtu man sana'a min dzalik. Beliau berkata, aku melihat ada orang berdoa setelah salat kemudian menyuruh orang untuk berdoa jadi tanpa dengan salat. Dan Imam Syafi'i melihat tersebut dan beliau berkata, fama karihtu man sana'a min dzalik, aku tidak membenci hal tersebut ya. Kemudian cara kedua ya adalah, ini yang pertama. Cara kedua adalah ketika khutbah Jumat. Dan ini datang dalam hadis dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena kita dapati cara pertama, sebagian salaf dapati ketika musim kemarau maka sebagian mereka berdoa sendiri. Hujan, sana mungkin ada yang berdoa minta turun hujan. Itu boleh, itu juga namanya minta hujan dengan doa tanpa adanya salat. Cara kedua ketika khutbah Jumat, dan ini pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah, tiba-tiba ada seorang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, "Ya Rasulullah, halakatil amwal wa qata'atis subul. Ud'u Allah an yughithana." Ya Rasulullah, sungguhnya hewan-hewan telah mati, kemudian jalan-jalan terputus ya. Maka berdoalah agar Allah menurunkan hujan bagi kami. Maka Rasulullah SAW pun angkat kedua tangannya. Kemudian Rasulullah SAW berkata, Allahumma aghithna. Ya Allah, turunkan hujan bagi kami. Sampai hujan tersebut datang selama sepekan. Sampai ketika Jumat depan ada orang datang lagi kemudian minta kepada Nabi untuk menghentikan hujan tersebut. Ya karena ketika hujan berlebihan juga menyulitkan para hewan dan menyulitkan manusia dalam kegiatan mereka sehari-hari, maka Rasulullah SAW mengangkat tangan lagi.
Rasulullah SAW mengatakan Allahumma hawalaina wala la alaina, Allahumma ala dhirab wal akam wa butunil audiyah wa manabiti syajar. Ya Allah, pindahkanlah hujan ini ke tempat-tempat yang bukit-bukit, yang lembah-lembah, tempat tumbuhnya tumbuhan, jauhkanlah dari kami. Maka hujan-hujan, awan pun bergeser menjauhi kota Madinah. Yang kedua namanya istisha, yaitu minta agar hujan diberhentikan. Jadi tidak mengapa ketika seorang khutbah Jumat minta hujan. Ini sering dilakukan di Masjid Al-Haramain, di Masjid Al-Haram maupun di Masjid Nabawi. Saya sering mendengar para khatib ketika berdoa di khutbah Jumat, mereka meminta untuk diturunkan hujan, ya. Namun kita di Indonesia memang sepertinya hujannya kebanyakan, ya, sehingga sunnah ini jarang dilakukan, ya. Tapi sebenarnya kita boleh minta untuk diberhentikan hujan. Namanya istisha, yaitu minta untuk diberhentikan hujan. Ini cara kedua. Cara ketiga yang kita bahas ya ini dengan cara sholat. Cara sholat 2 rakaat. 2 rakaat. Dengan 2 khutbah, dan ini yang paling utama. Nah, ini akan kita bahas karena pembahasan kita terkait dengan tata cara salat istisqa. Taib. Adapun tata cara salat istisqa secara umum adalah seperti salat Id, yaitu disertai dengan 7 takbir di awal, kemudian 5 takbir yang berikutnya, dan ini pendapat banyak ulama berpendapat demikian, ya. Terkait dengan hadis, ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Saya bacakan hadisnya. Kharaja Rasulullah sallam mutabaddilan mutawadhi'an mutadarri'an hatta atal musalla faraqa 'ala al-minbar, ya, wa lam yakhutub khutbakum hadhihi walakin lam yazal fi du'a wa tadarru' wa takbir thumma shalla rak'atain kama yusalli fil Id. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah SAW keluar dalam kondisi tidak meninggalkan berhias, ya, dalam merendah dengan mengharap pertolongan kepada Allah sampai Nabi tiba di tanah lapang. Kemudian Nabi menaiki mimbar, kemudian beliau tidak berkhutbah seperti khutbah kalian, akan beliau memanjatkan doa, berdoa kepada Allah, berharap pertolongan dari Allah. Kemudian di akhir hadis kata Ibnu Abbas, ya, thumma shalla rak'ataini kama yusallil Id. Kemudian Rasulullah salat 2 rakaat sebagaimana salat Id. Maka dari sinilah secara umum salat istisqa sama dengan salat Id. Adapun perbedaannya, maka kita akan sebutkan. Perbedaan salat Id, kemudian salat istisqa. Al-istisqa. Di antara perbedaannya yang pertama, salat Id waktunya tertentu. Itu kapan? Waktu duha, di waktu duha. Adapun salat istisqa waktunya tidak terbatas. Kapan saja, karena dia terkait dengan sebab. Kalau tidak ada hujan, maka boleh seorang salat di siang hari, di malam hari boleh. Waktunya tidak terbatas. Ya, kapan saja. Ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, salat Id adalah sebabnya karena hari raya, sebabnya karena perayaan. Adapun salat istisqa karena kekeringan. Kemudian perbedaan yang ketiga, salat Id khutbahnya setelah salat. Adapun kalau salat istisqa khutbahnya ada khilaf, tapi secara umum khutbahnya boleh sebelum atau sesudah salat. Boleh. Ya. Dan tentu khutbah hukumnya sunnah, seandainya tidak ada khutbah dalam salat istisqa juga tidak jadi masalah. Kemudian perbedaan juga sebenarnya para ulama terkait khutbah. Salat Id
Jumhur ulama berpendapat salat Id khutbahnya 2 kali khutbah. Seperti salat Jumat. Ini ada khilaf tentunya. Tapi kalau salat istisqa khutbahnya sekali. Khutbahnya sekali. Ya. Khutbahnya sekali. Dan salat istisqa dijelaskan oleh para ulama ya boleh dikerjakan berjamaah yang paling afdal, keluar di tanah lapang sebelum salat Id rame-rame, dan dianjurkan untuk diumumkan salat istisqa ya. Tidak perlu diumumkan karena waktunya jelas. Waktunya jelas. Adapun salat istisqa perlu pengumuman agar orang berkumpul. Dan bisa seandainya salat berkumpul rame-rame di tanah lapang, maka itu yang terbaik. Seandainya dia salat sendiri, kemudian salat kemudian dia minta hujan, maka juga diperbolehkan. Oleh karenanya Syekh Utsaimin mengatakan berdasarkan perkataan para fuqaha maka boleh istisqa sendiri atau bersama keluarga di rumah atau di sekolah. Tetapi yang sunnah dan lebih sempurna adalah kaum muslimin berkumpul satu tempat dengan satu imam dan mereka semua minta kepada Allah, karena semakin banyak yang salat dan bersatu maka lebih dekat untuk dikabulkannya doa. Dengan demikian kami nasihatkan kepada saudara-saudara kami untuk hadir ke tempat salat Id untuk melakukan salat istisqa. Para fuqaha juga berkata keluar ke tanah lapang bersama orang tua, anak-anak yang mumayyiz, orang soleh, karena itu semua lebih mendekat pada dikabulkannya doa ya. Jadi khutbahnya boleh sebelum salat dan boleh setelah salat. Kemudian sunnahnya ketika sang khatib berdoa, ketika dia berkhutbah setelah itu dia berdoa entah setelah salat sebelum salat, maka dia merubah ridanya dibalik ya. Mungkin kalau kita selendang dibalik ya. Ini dengan berharap agar Allah merubah kondisi ya. Dalam hadis Aisyah, "Tsumma rafa'a yadayhi falam yazal fi rafa' hatta bada bayadhu ibtayhi." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengangkat kedua tangannya dan beliau terus mengangkat kedua tangannya sampai terlihatlah putih kedua ketiak beliau. Tsumma hawala ila an-nas dhahrahu, kemudian beliau balik menghadap kiblat. Tadi berkhutbah, kemudian menghadap kiblat, beliau balik qalaba atau hawala rida, kemudian beliau rubah ridanya ya. Dalam kondisi beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tsumma aqbala 'alan nas wa nazal fa shalla rak'ataini. Jadi setelah khutbah, setelah beri nasihat, maka berdoa, mengangkat kedua tangan dengan tinggi sampai disebutkan Nabi terlihat kedua putih kedua ketiak beliau dengan membalikkan rida selendang yang beliau pakai. Dengan kata para ulama dengan harapan kondisi dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara sunnah ketika salat Id, salat istisqa, maka keluar dalam kondisi meninggalkan berhias, tidak ada berhias, dalam kondisi merendah, dalam kondisi menghindarkan diri. Sebagaimana dalam hadis kharaja Rasulullah sallallahu mutabadzilan mutawadhi'an. Rasulullah SAW keluar menuju tanah lapang untuk salat istisqa dalam kondisi mutabadzilan, tidak meninggalkan pakaian yang indah. Padahal kalau ini bedanya lagi, saya lupa. Kalau salat Id dianjurkan pakaian indah. Kalau salat istisqa tidak dianjurkan pakaian yang lusuh. Dianjurkan tidak berhias. Tawadhu'an ya, sampai datang ke musalla ya. Kemudian dianjurkan untuk bersedekah ya. Sebagaimana datang dari para salaf ketika sebagaimana dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz ketika beliau menulis surat kepada Maimun bin Mihran untuk menyuruh orang-orang untuk berdoa dan untuk bersedekah ya. Beliau menulis surat, kemudian beliau berkata, "Man istata'a an yasuma wa yatasaddaq falyaf'al." Siapa yang mampu ketika salat dalam kondisi berpuasa kemudian bersedekah, maka lakukanlah untuk berbanyak ibadah agar Allah turunkan hujan. Jadi bertawassul dengan ibadah selain salat, selain berdoa, bertawassul dengan puasa dan bersedekah agar Allah turunkan hujan, tentunya hujan yang berkah. Tapi ini
terkait dengan perbedaan salat Id dan salat istisqa. Kemudian tambah lagi ya, yang ketujuh, salat Id cuma sekali. Hanya sekali. Artinya ya, kalau satu Syawal ya salat sekali saja, jangan satu Syawal salat, dua Syawal salat, tiga Syawal salat, enggak. Tapi kalau salat istisqa boleh diulang-ulang. Boleh diulang-ulang selama sebabnya masih ada. Selama sebabnya masih ada. Sebabnya masih ada. Subhanallah, saya ketemu dengan sebagian orang tua, saya masih kuliah di Masjid Nabawi. Orang tua banget. Kemudian saya ngobrol sama dia. Dia cerita tentang salat istisqa zaman-zaman dulu. Kata dia zaman dulu, sebagian imam kalau sudah istisqa langsung turun hujan. Ya, zaman dahulu. Ya mungkin masih banyak orang saleh, masih kualitas masih luar biasa, masih kurang maksiat, kurang medsos, kurang parabola, kurang macam-macam. Jadi saya sempat ngobrol sama saya, Allah alam saya tidak mendapati zaman tersebut. Memang zaman-zaman dulu di Masjid Nabawi kalau sebagian imam kalau berdoa istisqa kadang-kadang langsung turun hujan. Adapun doa-doa yang bisa diucapkan ketika istisqa, Allahumma skina, Allahumma skina, Allahumma skina. Ya Allah, curahkan hujan bagi kami, ya Allah curahkan hujan bagi kami. Atau Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Nah, asalnya ketika khatib khutbah Jumat, maka dia berdoa dengan mengarahkan telunjuk ke langit. Dia tidak mengangkat kedua tangan karena ada sebagian orang yang berdoa dengan kedua tangan, maka diingkari oleh sebagian sahabat yang berkata Rasulullah SAW tidak pernah melebihi dari sekedar memberi isyarat ke langit. Kecuali salat istisqa atau kecuali minta hujan. Ketika khutbah Jumat Rasulullah SAW minta hujan, maka berdoanya dengan mengangkat kedua tangan. Kita sebagai makmum boleh kita juga angkat kedua tangan ketika imam mengangkat kedua tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa istisqa, Allahumma asqina ghaithan mughithan. Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan yang lebat. Marian ya, yang bermanfaat, yang terus menerus. Nafi'an, bermanfaat, ghaira dharin, ajilan ghaira ajil, segera dan tidak ditunda. Dalam hadis yang lain, Allahumma asqina ghaithan mari'an. Ya Allah, berikanlah kepada kami hujan yang lebat, mari'an, yang bermanfaat terus menerus, tabaqan, yang banyak sehingga menutupi bumi, ajilan ghaira raif, yang datang dengan segera tidak tertunda, nafi'an ghaira dhar, bermanfaat dan tidak beri mudarat. Jadi tidak sekedar minta hujan saja, tapi hujan yang bermanfaat, hujan yang berkah. Karena hujan terkadang berkah, terkadang membawa kemudaratan. Taib. Ini terkait dengan salat istisqa dan perbedaan antara salat Id dengan salat istisqa. Kita lanjutkan salat kedua. Itu salat di Masjid Quba. Salat di Masjid Quba. Kita tahu bahwasanya Masjid Quba adalah masjid yang spesial ya. Dia adalah masjid yang pertama la masjidun usisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Masjid yang pertama kali didirikan di awal hari, yaitu ketika Rasulullah SAW berhijrah, haqqu an taquma fi, lebih utama untuk ditegakkan salat di situ ya. Allah turunkan tentang Masjid Quba dalam surat At-Taubah. Dan Nabi SAW ketika berhijrah, begitu sampai di kota Madinah, maka Rasulullah SAW singgah di rumah Kulthum bin Al-Hidam. Kemudian beliau tinggal di Bani Amr bin Auf. Ada yang mengatakan selama 2 pekan, ada yang mengatakan selama 4 hari, ada khilaf di kalangan para ulama. Kemudian beliau membangun Masjid Nabawi. Yang berkata 2 pekan, ada punya dalil yang berkata cuma 4 hari. Mereka berkata karena Nabi tiba hari Senin, kemudian Nabi SAW bangun masjid sampai hari Jumat, kemudian Rasulullah SAW meninggalkan Masjid Quba menuju ke kota Madinah. Dan ketika melewati suatu tempat, tiba waktu salat Jumat, maka Rasulullah di Wadi Rainuna, yaitu di Ranuna, itu lembah Ranuna, yang Rasulullah SAW kemudian salat Jumat di situ, yang sekarang dibangun masjid namanya Masjid Al-Jum'ah. Sehingga sebagian ulama berpendapat bahwasanya Nabi membangun Masjid Quba selama 4 hari. Dan itu logis ya, karena dulu bangunannya sangat sederhana. Sama saja mau 4 hari dibangun atau 2 minggu dibangun, khilaf di kalangan para ahli sirah, tetap saja masjid tersebut penuh dengan kesederhanaan. Ya, karena cuma bata-bata, tanah liat mungkin dibuat bata, kemudian
pohon korma, pelepah korma ya, sehingga dibangunlah Masjid Quba. Dan inilah awal kegiatan Nabi ketika sampai di kota Madinah. Sebelum masuk di pusat kota Madinah membangun Masjid Nabawi. Beliau bangun dulu Masjid Quba, dan ini menunjukkan perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada masjid. Karena masjid bukan hanya sekedar sebagai tempat ibadah, tapi dia juga tempat belajar, tempat rapat untuk kepentingan kaum muslimin. Bahkan seperti di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ashabu suffah, kemudian dibuat mulhaq, itu tambahan di bagian belakang Masjid Nabawi agar mereka tinggal di situ ya. Bukan dalam areal masjid tapi di bagian belakang ada tambahan. Sehingga masjid fungsinya bukan sholat semata, tapi ada fungsi-fungsi yang lain yang semuanya bermanfaat bagi kaum muslimin dengan tetap menjaga kehormatan masjid. Dengan tetap menjaga kehormatan masjid. Bukan kemudian masjid dijadikan sarana dangdutan misalnya, atau joget-joget di situ atau yang lainnya. Tentunya ini meniadakan kehormatan masjid. Dan setelah Nabi SAW bangun Masjid Quba, Rasulullah SAW berjalan menuju pusat kota Madinah untuk membangun Masjid Nabawi. Di tengah perjalanan Nabi mendapati waktu sholat Jumat di suatu lembah namanya Wadi Ranuna ya. Yang kemudian Rasulullah SAW sholat di sholat Jumat. Di sholat Jumat pertama kali dikerjakan oleh Nabi ketika Nabi sampai di kota Madinah. Sebelumnya sudah ada sholat Jumat dikerjakan oleh sebagian sahabat sebelum datang Nabi. Tapi yang pertama kali dikerjakan oleh Nabi adalah di lembah tersebut. Makanya sekarang diabadikan, dibangun sebuah masjid namanya Masjid Al-Jum'ah. Tidak jauh dari Masjid Quba. Nah, Rasulullah SAW menjelaskan tentang pahala orang yang sholat di Masjid Quba. Kata Nabi SAW dalam hadis Sahal bin Hunayf, "Man tatahhara fi baitihi, thumma ata masjid Quba, fa shalla fi salatan kana lahu ka ajri umrah." Siapa yang bersuci di rumahnya bersuci, atau kalau jamaah umrah mungkin di hotel, kemudian bersuci, kemudian mendatangi Masjid Quba, fa shalla fihi salatan, kemudian salat di situ dengan salat apapun, mau dia salat tahiyatul masjid, mau dia salat duha, mau dia salat sunnah mutlak, mau dia salat tahajud, mau salat apapun, mau dia salat fardu, karena Rasulullah SAW menyampaikan di sini mutlak, fa shalla fihi salatan. Salat di sini nakirah untuk memberikan faedah kemutlakan. Jadi salat apapun boleh. Kana lahu ka ajri umrah, maka dia akan mendapatkan pahala umrah. Dan ini di antara bentuk Nabi SAW memuliakan Masjid Quba, karena dia masjid yang pertama kali dibangun. Bahkan Rasulullah SAW sengaja untuk datang ke Masjid Quba kulla sabtin. Kata Ibnu Umar, kana Nabi SAW ya'ti Masjid Quba kulla sabtin masyian wa raqiban. Nabi SAW datang ke Masjid Quba setiap Sabtu dalam kondisi berjalan kaki maupun naik kendaraan. Ya. Sunnah, terkadang Rasulullah SAW naik kendaraan, terkadang Rasulullah SAW jalan kaki. Kulla sabtin, setiap Sabtu. Di sini ada dua pendapat di kalangan para ulama, yang mengatakan setiap hari Sabtu, ada yang mengatakan setiap pekan. Terkadang orang-orang Arab menyebutkan pekan dengan ungkapan tiap Jumat atau tiap Sabtu, maksudnya pekan. Seperti kita tiap minggu tidak mesti hari Minggu. Kita bilang saya ke sana tiap minggu, maksudnya setiap pekan sekali, tidak mesti hari Minggu. Tapi intinya Rasulullah SAW setiap pekan ke sana ya, karena memang jarak Masjid Quba dengan Masjid Nabawi agak jauh ya. Dan sekarang alhamdulillah pemerintah Arab Saudi sudah membuat tempat pejalan kaki. Saya belum coba ya, tapi teman-teman sudah coba, dari Masjid Nabawi menuju ke Masjid Quba ya. Saya sebelumnya sudah pernah jalan tapi tidak lewat jalan yang baru tersebut. Kata teman-teman kira-kira 50 menit dengan jalan yang normal dari Masjid Nabawi ke Masjid Quba. Dengan demikian kita bisa menjalankan sunnah Nabi. Sesekali kita naik kendaraan, sesekali kita jalan kaki. Insya Allah tidak tersesat. Kalau dahulu sebelum ada jalan mungkin tersesat ke masjid, dari Masjid Nabawi ke Masjid Quba bukan 50 menit, bisa jadi 1 jam setengah. Kenapa? Karena salah jalan. Tapi kalau sekarang jalannya lurus sampai ke Masjid Quba. Dan ini menunjukkan keutamaan sholat di Masjid Quba. Dan ini sunnah ini berlaku untuk sholat di Masjid Quba, baik bagi para pendatang maupun penduduk setempat. Rasulullah SAW penduduk setempat di Masjid Nabawi, dan beliau setiap Sabtu pergi atau setiap pekan pergi ke Masjid Quba untuk sholat. Demikian juga Ibnu Umar mempraktikkan hal tersebut. Beliau setiap pekan pergi ke Masjid Quba untuk sholat. Ya. Kalau penduduk Madinah saja dianjurkan untuk seperti itu, apalagi kita yang datang jauh-jauh dari tanah air, maka tiba di sana jangan kita lewatkan untuk sholat
Masjid Kuba. Kalau kebetulan kita di Madinah 8 hari atau lebih dari itu, maka kita bisa 2 kali. Karena setiap pekan kita sekali, nanti pekan depan kita ke Masjid Kuba lagi. Sebagaimana sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Pahalanya lumayan, pahala umrah. Adapun salat di sana, ya, salat mutlak boleh seorang salat di sana mau 2 rakaat, 4 rakaat tidak jadi masalah ya. Minimal 2 rakaat, ya, tidak ada batasan maksimalnya ya. Syekh bin Baz berkata, ya, lalu salat di dalamnya 2 rakaat atau lebih. Ya, jadi boleh seorang datang ke Masjid Kuba, salat apapun dia ingin salat mutlak 2 rakaat atau lebih boleh. Ya, intinya kapan dia salat situ dia mendapatkan pahala dengan syarat ketika dia keluar dari rumah dalam kondisi bersuci. Kalau dia keluar dari rumah dalam kondisi bersuci di tengah jalan batal enggak ada masalah. Yang penting syaratnya sudah terpenuhi. Man tatahhara fi baitihi tsumma ata Kuba, fasalla fi salatan. Siapa yang bersuci di rumahnya kemudian pergi ke Masjid Kuba. Seandainya dia batal tengah jalan, tidak apa-apa, dia berwudu kemudian dia tidak luput dari keutamaan tersebut karena sudah memenuhi persyaratan. Taib. Kita lanjutkan, salat yang ketiga adalah salat taubah. Ini salat yang terakhir ya. Kita bahas pada malam hari ini. Ya. Salat taubah hukumnya adalah sunnah, tidak wajib ya. Dan 4 mazhab menyatakan demikian ya. Bahwasanya salat taubah tidak wajib. Artinya seorang boleh bertobat tanpa salat taubah. Dalam hadis riwayat Abu Bakar kata Rasulullah sallallahu ma min muslimin, perhatikan sini. Kata Rasulullah sallallahu ma min muslimin yuznibu dhanban thumma yatawadda'a fa yusalli rak'atain. Rak'ataini thumma yastaghfirullah lidzalika dzamb. Thumma yastaghfirullah lidzalika dzamb illa ghufira lahu Baik. Saya artikan, tidaklah seorang muslim, itu muslim manapun. Ya, sini mencakup ikhwan atau akhwat siapapun, tua, muda ya. Yuznibu dzamban, melakukan dosa, ya. Melakukan dosa. Di sini dzamban di sini ya umum ya. Karena dia datang dalam kalimat syarat, dosa apapun, maka para ulama mengatakan mencakup dosa besar maupun dosa kecil. Ya. Tsumma yatawaddau fa yusalli, kemudian dia berwudu, kemudian dia salat rak'ataini, 2 rakaat. Tsumma yastaghfirullah, kemudian setelah salat beristighfar. Lidzalika dzam, beristighfar untuk dosa yang dilakukan tersebut, illa ghufira lahu, kecuali diampuni. Nah, meskipun para ulama sepakat bahwasanya salat taubah adalah sunnah, namun sangat dianjurkan ya. Karena kita bertawassul dengan salat tersebut agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah syarat orang kalau salat berdosa bertobat harus salat taubah? Jawabannya bukan merupakan syarat, tidak harus, tapi sangat dianjurkan. Nah, di sini Rasulullah SAW menyebutkan muslim manapun ketika melakukan dosa, ini menunjukkan bahwasanya ini terkait dengan sebab berdosa, kecil atau besar ya. Jadi bukan salat rutinitas harian seperti salat duha ya, atau seperti ya salat rawatib ya, enggak. Jadi sebagian saya sering tanya, Ustaz, bolehkah kita setiap sebelum tidur salat taubah? Tidak dianjurkan. Kapan kamu berdosa? Di siang hari, di sore hari, di waktu terlarang, kamu bertobat. Segera bertobat. Nah, bertobatmu itu kalau disertai salat lebih baik.
Jangan kita berdosa di sore hari, kita istighfarnya malam hari. Langsung Nabi menganjurkan, "Ma min muslimin yudhnibu dzamban." Tidak seorang muslim melakukan dosa, kemudian dia segera berwudu, salat 2 rakaat, kemudian beristighfar. Jadi salat taubat tidak terkait dengan rutinitas, bukan berarti setiap malam sebelum tidur ya, atau pas salat taubat ketika malam Lailatul Qadar misalnya, atau 10 hari terakhir bikin salat taubat. Enggak, kapan kamu berdosa? Mau siang hari, malam hari, sore hari salat. Bertobat kalau dengan disertai dengan salat boleh. Ya. Dosa besar maupun dosa kecil ya. Ini terkait dengan salat taubah. Adapun tata caranya, maka dia sama seperti salat sunnah yang lainnya, tapi jumlahnya 2 rakaat ini. 2 rakaat. Jadi ada 2 rakaat. Kemudian setelah itu disertai dengan beristighfar. Jangan lupa ini 2 rakaat kemudian beristighfar. Setelah kita salat kita duduk istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Atau kita berdoa, ya Allah, ampuni dosa yang telah aku lakukan, aku telah khilaf, aku telah gini, hamba-Mu penuh dengan kekurangan, hawa nafsu telah menguasaiku, dan yang lainnya. Kita beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa ghufira lahu, kecuali akan diampuni dosanya. Kita bisa ingatkan tadi, ini hukumnya sunnah. Jika seorang bertobat tanpa salat taubat, maka tidak jadi masalah dan tidak harus disertai dengan salat taubat, namun sangat dianjurkan. Tapi demikian saja para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita selesai dari pembahasan salat-salat sunnah. Dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang sujud sahwi biiznillah taala. Wallahu alam bisawab. Demikian saja yang saya sampaikan, kurang bisa mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.